Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Hijrah Channel guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum membaca Al-Quran saat haid menurut 4 mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat adapun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat beraktivitas setiap harinya dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Ada beberapa amalan yang tidak bisa dilakukan wanita haid, salah satunya membaca Al-Quran. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum membaca Al-Quran saat haid. Membaca Al-Quran merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Mungkin sebagian muslimah yang sedang haid juga ingin membaca Al-Quran. Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hukum membaca Al-Quran saat haid. Hukum membaca Al-Quran saat haid, ada yang berpendapat haram, ada juga yang berpendapat boleh. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, hukum membaca Al-Quran saat haid adalah haram. Sedangkan menurut mazhab Maliki, hukum membaca Al-Quran saat haid adalah boleh untuk pembacaan yang sedikit, dan riwayat lainnya boleh membaca Al-Quran tanpa ada batasan. Adapun pendapat masyhur dari mazhab Syafi'i menegaskan hukum membaca Al-Quran saat haid dan junub adalah haram, baik membaca sedikit maupun banyak. Mazhab yang mengharamkan membaca Al-Quran saat haid berhujjah dengan hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah orang yang junub dan jangan pula orang haid membaca sesuatu daripada Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud. Mereka juga berhujjah dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, janganlah orang haid dan orang yang nifas membaca sesuatu daripada Al-Quran. Hadis riwayat Daraqutni. Hal-hal yang diharapkan dilakukan saat haid antara lain, yang pertama, sholat. Muslimah yang sedang haid haram melakukan sholat, baik wajib, sunnah maupun menggadohnya. Rasulullah SAW bersabda, darah haid itu berwarna hitam dan dikenali. Apabila yang keluar seperti itu, janganlah sholat. Apabila sudah selesai, maka berwudulah dan lakukan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, puasa. Haram hukum berpuasa ketika haid, namun puasa yang ditinggalkan saat haid wajib diganti pada hari yang lain. Puasa yang wajib diganti ini adalah puasa Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, tawaf. Haram hukumnya melakukan tawaf saat haid. Selain tawaf, semua praktik ibadah haji tetap boleh dilakukan, sebab syarat tawaf adalah suci dari hadas besar. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sedang haid, lakukan semua praktik ibadah haji kecuali tawaf di sekeliling Ka'bah hingga kamu suci. Yang keempat, menyentuh dan membawa Al-Quran. Sebagian besar ulama sepakati bahwa muslimah yang sedang haid tidak boleh menyentuh dan membawa Al-Quran. Hal ini juga dinyatakan oleh 4 mazhab. Dasarnya termaksud dalam surah Al-Waqiah ayat 79. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Yang kelima, masuk masjid. Sebagian ulama bermazhab Maliki dan Hanafi melarang secara mutlak muslimah haid untuk masuk ke masjid. Sedangkan para ulama bermazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan muslimah masuk ke masjid dengan syarat. Menurut mereka, muslimah haid dilarang berdiam di masjid, kecuali hanya lewat dan berjalan atau mengambil sesuatu yang ada di dalam masjid saja.
Yang keenam, bersenggama. Muslimah yang sedang haid dilarang untuk bersenggama dengan suaminya sampai masa haidnya selesai. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci habis masa haid. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Demikianlah hukum membaca Al-Quran saat haid. Ada yang berpendapat haram dan ada juga yang berpendapat boleh. Semoga dengan artikel di atas kita dapat memahaminya, bagaimana tuntutan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.